kekerasan terhadap perempuan dan anak itu juga bisa berbasis teknologi hari ini. Pembulian, eksploitasi terhadap perempuan dan anak itu kan hari ini juga marak, bisa ter-share dengan bebas di media elektronik hari ini. Jadi hak perempuan, apa yang menjadi hak anak bukan hanya kewajiban ya. Hari ini yang tersosialisasi ke masyarakat dan tataran grassroots itu adalah kewajiban perempuan, kewajiban anak. Tapi hak perempuan dan anak itu masih belum bisa tersosialisasikan dengan baik. Jangan dianggap edukasi seks itu adalah sesuatu yang tabu hari ini. Tetapi ini penting agar anak-anak kita paham apa yang boleh, apa yang tidak, seperti itu, apa risikonya. Jadi ini penting seperti itu. Ini harus anak-anak muda nih, bagaimana bisa menyampaikan satu pesan moral kepada masyarakat bahwa posisi laki-laki dan perempuan itu adalah setara dalam banyak hal. Karena sejatinya laki-laki dan perempuan itu sama, laki-laki dan perempuan itu di mata Allah itu adalah setara, yang membedakan hanya adalah ketakwaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur Jatim semua, gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya, karena jumpa lagi dalam Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini tentu saja Silka tidak sendiri, karena kami menghadirkan narasumber yang luar biasa, sosok politisi P3, seorang perempuan dari Dapil Jatim 4, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan sekarang menjabat sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, beliau adalah Ibu Haja Zaini SAG atau yang sering dipanggil dengan Empuh Zaini. Gimana kabar hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di sini, Ibu Zaini. Atau karena masih muda ini, saya panggil Empuh Zaini aja ya. Sebenarnya udah nggak muda karena sudah punya 3 cucu. Oh, luar biasa. Jadi, tapi hari ini saya sudah jadi nenda. Oh, nenda ya. Nenek muda. Nenek muda. Tapi kalau para ini masyarakat di Dapil memanggilnya Empuh Zaini atau Mbak Zaini gitu ya dalam bahasa Madurawa. Luar biasa. Sosok yang selalu menyampaikan aspirasi masyarakat dan kali ini berada di Komisi E yang meliputi kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek kehidupan sosial masyarakat, pendidikan, kesehatan, olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting sekali sebetulnya, tapi mungkin masih banyak yang belum concern pada isu ini, yaitu perlindungan perempuan dan anak. Nah, Bu Zaini, tema hari ini kan membahas perlindungan perempuan dan anak. Ini sebagai upaya melindungi hak-hak para perempuan, anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Kalau melihat kondisi hari ini di Jawa Timur, seperti apa? Memang ketika kita bicara urusan perempuan, termasuk urusan anak juga, ini menjadi satu masalah yang unik dan asik untuk dibahas. Mengapa demikian? Karena di semua kabupaten kota, termasuk juga di tingkat provinsi, termasuk secara nasional juga, perempuan itu secara populasi itu jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Tetapi sekalipun kita lebih banyak dari laki-laki, faktanya urusan-urusan diskriminasi terhadap perempuan, urusan-urusan penguatan pemberdayaan perempuan itu masih jomplang antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau kita mengerucut pada persoalan Jawa Timur, di Jawa Timur ini jumlah penduduk kita secara keseluruhan itu ada sekitar 42 juta. Dari 42 juta penduduk itu, sekitar 50,16% itu adalah populasi perempuan, sementara 49,84% itu adalah laki-laki. Artinya apa? Tetap perempuan itu lebih dominan daripada laki-laki. Secara jumlah populasi. Ya, secara jumlah populasi, termasuk di sebaran di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur juga posisinya kira-kira sama, cuma mungkin beda angka, koma, digit sedikit aja antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau kita lihat potret di Jawa Timur, dalam urusan pemberdayaan perempuan dan anak itu ada 2 istilah. Ada namanya IPG, ada yang namanya IDG. Kalau IPG itu adalah Indeks Pembangunan Gender. Nah, untuk indeks pembangunan gender kita akui bahwa di Jawa Timur itu relatif bagus. Mengapa demikian? Karena angkanya itu di atas angka nasional.
Jadi IPG kita itu di angka 93,05 di tahun 2024. Karena kan kalau perhitungan itu pasti posisinya di akhir tahun. 2025 kita posisi masih berjalan hari ini. Kalau di Jawa nasional IPG-nya itu sekitar 92,46. Artinya indeks pembangunan gender kita itu lebih bagus Jawa Timur daripada nasional. Tapi ketika kita merujuk di IDG, apa itu IDG? IDG itu adalah indeks pemberdayaan gender. Jadi beda antara pembangunan sama pemberdayaan. Nah, tapi memang yang lebih nyentuh kepada grassroots itu adalah soal pemberdayaannya. Jadi nilai IDG kita itu masih di bawah nasional. Jadi kalau di Jawa Timur itu di angka 75,32, kalau di nasional itu 74,9. Mengapa demikian? Karena ada banyak faktor. Pertama adalah tingkat keterlibatan perempuan di parlemen. Walaupun hari ini ada kuota 30%, di 38 kabupaten kota, bahkan di Jawa Timur sendiri itu, keterlibatan perempuan itu tidak sampai di angka 30%. Gitu ya. Makanya kemudian indeks pemberdayaan kita itu masih di bawah nasional. Gitu. Kemudian yang kedua, perempuan sebagai tenaga profesional. Perempuan sebagai tenaga profesional memang banyak seperti itu. Tetapi ketika dihubungkan dengan faktor yang ketiga, bahwa sumbangan pendapatan per kapita untuk perempuan itu ternyata masih jauh dengan laki-laki. Jadi banyak perempuan berprestasi, banyak perempuan pinter, tetapi kemudian ketika dia harus melebarkan sayap menjadi wanita karir nih, kemudian mengakses posisi-posisi strategis di publik, itu lebih banyak kalah dari laki-laki. Jumlah kepala dinas saja, laki-laki dengan perempuan itu jauh lebih banyak laki-laki. Gitu ya. Di parlemen juga posisinya sama seperti itu. Maka kemudian berimbas pada penghasilan perempuan itu juga jauh di bawah laki-laki. Ini kalau di rata-rata ya. Walaupun memang tidak semua perempuan begitu. Ada juga lah perempuan yang jadi businesswoman. Ada yang jadi politisi. Yang tentu kemudian dia memiliki kemampuan finansial lebih dari laki-laki. Jadi kondisinya seperti itu, potret soal kondisi perempuan yang ada di Jawa Timur. Maka sehingga otomatis kalau kita lihat jumlah kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur itu masih cukup relatif tinggi seperti itu karena faktor-faktor itu. Karena pembangunan gendernya cukup tinggi, tapi pemberdayaan gendernya kita masih di bawah rendah. Nasional secara rata-rata. Termasuk juga affirmative action ternyata masih belum tercapai 30%. Dan mungkin ini menjadi implikasi dari berbagai persoalan perempuan hari ini begitu ya, Bu Zeni, termasuk juga di Jawa Timur. Dan kalau dari data Dinas Sosial Provinsi Jatim yang kami peroleh, ini tahun 2022 ada 968 kasus kekerasan. Menurun di tahun 2024 menjadi 640 kasus. Memang bisa kita apresiasi penurunan itu ya, tapi kita harapkan kekerasan itu tidak terjadi pada perempuan. Kalau di Dapil sendiri seperti apa, Bu Zeni? Dapil saya kebetulan Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Jadi potret saya memang lebih fokus di Dapil. Kalau di Situbondo pada posisi angka 2024 itu ada sekitar 31 ke tingkat kekerasan. Kemudian sama posisi Banyuwangi juga di angka itu, di Bondowoso memang relatif kecil, pada posisi angka 4 yang terpotret seperti itu. Lagi-lagi ini ada yang terpotret dan tidak terpotret. Mengapa demikian? Karena urusan kekerasan terhadap perempuan tidak semuanya bisa terpotret. Karena perempuan itu punya privasi, jadi perempuan itu kadang malu untuk mengeksplor apa yang terjadi pada dirinya. Jadi bukan berarti kok di Bondowoso ini lebih sedikit, berarti tidak ada dong kekerasan, tidak bisa dijadikan cerminan begitu juga. Jadi ini kan angka kekerasan yang terfollow up, yang tersampaikan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di angka ini. Artinya masih ada sebenarnya angka-angka lain yang mungkin tidak bisa kita lihat. Maka kemudian, kenapa kemudian angka kekerasan masih agak relatif tinggi ya untuk Situbondo, Bondowoso yang terpotret seperti itu, karena memang ada banyak faktor. Budaya patriarki di dapil kami itu lumayan cukup tinggi seperti itu ya. Jadi daerah kami itu kan bukan daerah metropolis model-model Surabaya, Sidoarjo gitu ya, bukan daerah kota tapi banyak pedesaan. Maka kemudian posisi perempuan sebagai konco wingking itu masih
lumayan menguat seperti itu. Maka otomatis apa implikasinya? Maka angka pernikahan dini itu masih juga relatif tinggi. Jadi anak-anak nih walaupun belum lulus SMA, ya di desa-desa itu ya masih lumayan banyak yang mereka menikah di usia dini. Maka tentu ketika dia menikah di usia dini, mereka kan memiliki keterbatasan wawasan berpikir. Kekuatan mentalnya juga tidak cukup kuat. Maka ketika ada goncangan-goncangan dalam keluarga, maka itu relatif terjadilah yang namanya kekerasan. Terjadilah angka perceraian seperti itu. Jadi itu adalah termasuk bagian dari faktor yang mengakibatkan mengapa angka kekerasan di daerah kami itu masih relatif tinggi. Termasuk juga masih lumayan ada anak-anak yang putus sekolah. Jadi mereka harusnya sekolah kemudian tidak sekolah. Maka kemudian anak-anak yang putus sekolah ini juga menjadi pemicu terhadap angka kekerasan. Bisa jadi mereka itu menjadi pelaku kekerasan karena memang tingkat berpikirnya itu tidak cukup bagus wawasannya, tetapi juga sebaliknya bisa jadi mereka menjadi korban kekerasan seperti itu. Maka dua hal ini, soal banyaknya pernikahan dini, kemudian angka putus sekolah yang cukup tinggi, termasuk juga penghasilan yang rendah. Jadi ketika penghasilan perempuan itu rendah seperti itu, relatif mereka yang tidak berpenghasilan bagus ini juga menjadi sasaran atau objek kekerasan seperti itu. Jadi sekali. Potretnya begitu kalau di dapil kami. Jadi PR-nya masih lumayan cukup banyak yang harus kita create agar supaya perempuan-perempuan di dapil kami utamanya memiliki wawasan berpikir yang cukup, tingkat pendidikan yang bagus, kemudian kesadaran menikahnya itu juga bagus seperti itu. Jadi itu kalau kami lihat di yang saya potret di dapil saya seperti itu. Jadi sebetulnya permasalahan cukup kompleks budaya patriarki dan itu tidak mudah begitu ya, itu tidak mudah. Ini betul mengatasinya. Kalau memang secara data bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi, Bu, fisik, psikis? Kalau dari data yang tersajikan bukan hanya di dapil kami itu, memang rata-rata kekerasan yang terfollow up ke dinas termasuk ke aparat penegak hukum itu lebih banyak pada posisi kekerasan fisik. Tapi sebenarnya selain kekerasan fisik itu, yang dikatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kan juga ada kekerasan psikis ya. Jadi apa ngedonkan secara mental, kemudian apa pembulian dan segala macam, termasuk hari ini itu kekerasan yang memang sedang tren itu adalah kekerasan berbasis teknologi seperti itu. Itu kan mungkin di zaman saya dulu sekolah kekerasan macam ini amat sangat minim. Tapi hari ini dengan semua orang bisa akses apapun melalui media, handphone dan segala macam, maka tentu ini juga bisa digunakan untuk hal yang positif dan negatif. Negatifnya salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak itu juga bisa berbasis teknologi hari ini. Pembulian, eksploitasi terhadap perempuan dan anak itu kan hari ini juga marak bisa ter-share dengan bebas di media elektronik hari ini. Bu Zaini, kita kan sebetulnya punya undang-undangnya ya, seperti untuk mencegah pernikahan dini ada undang-undang yang mengharuskan usia 19 tahun minimal. Kemudian juga mungkin undang-undang ITE untuk yang kekerasan pada sektor media sosial dan lain sebagainya. Lantas kenapa kalau Bu Zaini melihat ini kok masih belum tuntas juga ya? Apa yang harus kita lakukan atau mungkin rekomendasi-rekomendasi catatan yang Komisi E berikan supaya ini betul-betul bisa tuntas begitu? Kalau undang-undang kita memang punya, makanya kemudian undang-undang ini kan masih tingkatnya di tingkat nasional nih. Undang-undang ini nggak bisa dengan serta-merta itu kita breakdown menjadi satu kebijakan yang kemudian ini menggigit kepada seluruh stakeholder yang berkepentingan, karena memang harus ada goodwill dari pemerintahan yang ada di bawahnya, baik itu pemerintah provinsi termasuk pemerintah kabupaten. Maka penting di sini ada yang namanya peraturan daerah, merujuk kepada undang-undang yang ada di atas itu. Untuk apa? Untuk memperkuat posisi undang-undang dalam hal eksekusi kebijakannya, termasuk perda ini nanti akan menyesuaikan kearifan lokal berdasarkan inventarisasi masalah yang ada di provinsi dan kabupaten itu sendiri. Maka penting penguatan goodwill dan penguatan regulasi itu tidak cukup hanya di tingkat pusat, ini harus diturunkan ke tingkat kabupaten termasuk provinsi dan tingkat kabupaten. Termasuk juga kenapa nih agak susah ya
merealisasikan apa yang sudah menjadi kebijakan undang-undang. Karena memang ketika kita bicara pemberdayaan perempuan dan anak, di mindset para pengambil kebijakan itu masih dikotomi, dalam arti ini kan urusan perempuan, sehingga yang urusan laki-laki tidak merasa bertanggung jawab untuk urusan ini. Padahal kan tidak bisa begitu. Jadi terjadinya kekerasan terhadap perempuan ini kan karena memang ada pelaku. Betul. Kalau misalnya perempuan ini adalah objek, maka kan ada subjek pelaku kekerasan. Siapa subjek pelaku kekerasan? Bisa jadi subjeknya ini adalah laki-laki. Artinya ketika kita bicara pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, tentu ini tidak hanya menyasar urusan perempuan. Laki-laki juga harus punya mindset yang sama. Jadi nggak boleh ada ego sektoral bahwa urusan perempuan ini menjadi milik perempuan yang harus ini dipelajari, ini harus dikuasai, ini harus diantisipasi. Maka semua stakeholder ini, mau laki-laki, perempuan, ya harus punya mindset yang sama. Termasuk OPD juga, dinas juga. Nggak bisa, ini kan cuma urusannya dinas ini. Jadi kayak dinas pendidikan, dinas kesehatan, OPD-OPD lainnya yang terkait, harusnya ini juga bergerak dalam koridor yang sama. Jadi karena urusan perempuan ini kan sensitif ya. Perempuan itu adalah makhluk seksi yang bisa menarik dilihat dari banyak sisi gitu ya. Pendidikannya punya keunikan, kesehatannya juga punya keunikan, sosialnya punya keunikan, sehingga harusnya semua stakeholder ini bersatu untuk melakukan gerakan pemberdayaan perempuan. Betul. Sepakat Bu Zeni, karena kalau kita melihat kebanyakan misalnya seminar terkait pemberdayaan perempuan, kebanyakan yang hadir adalah perempuan. Padahal juga dibutuhkan laki-laki itu untuk pemahamannya, begitu ya Bu Zeni ya. Jadi ketika bicara kesetaraan gender itu kan bukan hanya nyasar perempuan seperti itu. Yang melakukan kekerasan terhadap perempuan siapa? Laki-laki kan seperti itu. Sama ketika kita bicara masalah, dulu pernah ada di waktu saya jadi ketua DPRD di Kabupaten Situbondo itu, kita pernah punya perda tentang anti prostitusi. Tetapi perda itu akhirnya nggak bisa untuk dilakukan eksekusi. Kenapa? Karena substansi perda itu bagi kami itu tidak adil. Mengapa tidak adil? Karena ketika bicara prostitusi, nih yang dikejar-kejar nih ya hanya perempuan. Lah logikanya adalah orang menjualan, kalau tidak ada yang beli kan nggak bisa. Artinya nggak bisa disalahkan perempuannya saja dong yang kemudian dieksekusi. Dari sisi kebijakan, laki-laki kan juga seperti itu. Betul. Jadi ini kan satu problem ya. Di kita itu kalau ada salah-salah itu masih perempuan. Jadi kalau ada anak nih, anak pinter, maka orang mengatakan, oh anaknya pinter, oh iya pantas lah wong bapaknya ini. Tapi ketika anak itu bermasalah, misalnya kena miras atau apa, gimana ibunya mendidik? Ketika sukses milik bapak, ketika salah milik ibu. Nah ini kan termasuk mindset yang tidak adil bagi perempuan. Dan ini juga diharapkan tadi affirmative action bisa tercapai, karena kalau kita bicara politik of presence ya, memang kita hanya bisa diwakilkan oleh perempuan itu sendiri. Jadi saya dukung Bu Zeni dan juga rekan-rekan perempuan di parlemen ya untuk selalu menyuarakan persoalan perempuan begitu. Termasuk apakah ini sedang menyusun raperda perlindungan anak dan perempuan, Bu? Nah, apa saja poin-poin penting yang kemudian sebenarnya kita udah punya perda ya. Jadi dulu itu kita pernah punya perda nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan. Cuma memang perda di tahun 2012 ini masih fokus soal posisi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Kemudian kita pernah punya perda nomor 2 tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak, dan ini hanya fokus kepada anak. Maka kemudian dengan berkembangnya masa, dengan berkembangnya kompleksitas persoalan hari ini seperti itu, maka kemudian kami dari Komisi E berinisiatif menggabungkan substansi dua raperda ini. Kemudian ada persoalan-persoalan up to date yang hari ini tidak tercover dalam perda yang lama itu, gimana nanti bisa masuk di raperda yang baru. Maka kemudian hari ini kami Komisi E sedang menginisiasi perda inisiatif soal pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak seperti itu ya. Jadi ini digabung nih, dua perda, substansi yang dijadikan satu, ditambah beberapa hal yang ini kemudian kita tambahkan berdasarkan temuan-temuan daftar inventarisir masalah yang ada di lapangan seperti itu. Jadi kalau dulu itu lebih kepada
perempuan soal kekerasannya, bagaimana perlindungannya. Tapi hari ini di substansi perda yang kami angkat ini sudah bertambah kepada apa program intervensi preventif yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau yang lama ini kan masih pada posisi ketika terjadi apa kemudian harus dilakukan oleh OPD. Nah ini tidak hari ini. Sebelum terjadi bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan masyarakat itu harus melakukan langkah-langkah strategis seperti apa agar supaya ada pencegahan terlebih dahulu nih supaya tidak terjadi kekerasan dan hak-hak perempuan dan anak bisa terlindungi. Oke, siap. Wah, luar biasa, semakin menarik nih kalau kita bicara soal isu perempuan. Termasuk juga ada partisipasi masyarakat. Nah, ini yang kita atur dalam perda ini. Oh ya. Jadi kan nggak bisa nih ketika kita bicara urusan perempuan dan anak, ini tanggung jawabnya dinas, ini tanggung jawabnya anggota dewan, kan tidak bisa begitu. Betul. Jadi harus holistik. Jadi harus ada partisipasi masyarakat juga yang turut mendukung terhadap program pemerintah ini. Betul. Bu Zaini, silakan diminum dulu. Ini kalau kita bahas perempuan ini kan memang harus sedikit menggebu-gebu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa yang kita aspirasikan juga bisa segera terrealisasi dan tercapai, karena kalau kita bicara soal perempuan, selain tadi perempuan selalu ditempatkan pada sektor-sektor privat atau ditempatkan di nomor 2, kemudian belum lagi soal beban ganda, kemudian gaji yang selalu lebih rendah dari laki-laki. Betul, saya tahu beberapa, mungkin contoh kecil saja seperti buruh tani. Itu buruh tani perempuan pasti gajinya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan juga berbagai permasalahan kekerasan dan lain sebagainya. Kerjanya sama. Nah, betul sekali. Nah, ini padahal perempuan tidak wajib loh cari nafkah. Nah, yang wajib itu adalah laki-laki. Nah, hal-hal seperti itu ini kan mungkin perlu adanya disosialisasikan atau pemahaman terhadap seluruh masyarakat bahwa ada kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan, anak yang harus juga dilindungi. Dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Zaini sendiri melihat bagaimana, atau apa sih Bu yang sebetulnya harus kita lakukan sesama masyarakat ya? Ya, memang ini nggak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemahaman soal apa yang menjadi hak perempuan, apa yang menjadi hak anak, bukan hanya kewajiban ya. Hari ini yang tersosialisasi ke masyarakat dan tataran grassroots itu adalah kewajiban perempuan, kewajiban anak. Tapi hak perempuan dan anak itu masih belum bisa tersosialisasikan dengan baik. Maka inilah yang kemudian penting kita melakukan, kalau bahasa kerennya hari ini literasi lah ya. Literasi soal pemberdayaan perempuan dan anak ini harus dimulai dari skema terkecil. Apa itu skema terkecil? Tentu keluarga. Jadi bagaimana dalam lingkup keluarga kita itu sudah paham nih apa yang menjadi hak kewajiban perempuan, apa yang menjadi hak kewajiban anak. Setelah keluarga tentu adalah lingkungan sekolah. Karena di lingkungan sekolah ini adalah lingkungan kedua yang akan membentuk karakter anak, dan dia akan lebih banyak ada di situ. Seperti itu. Setelah literasi di tingkat sekolah, baru kemudian di lingkungan. Lingkungan masyarakat, kemudian baru tempat kerja. Jadi kalau di beberapa segmen ini, literasi soal pemberdayaan perempuan dan anak, hak-hak perempuan dan anak bisa tersampaikan secara utuh nih, bukan hanya tersampaikan tapi menjadi satu mindset berpikir yang kemudian ini diolah menjadi satu kebijakan strategis soal perlindungan perempuan dan anak, insya Allah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak pelan tapi pasti itu bisa kita kurangi secara pelan-pelan seperti itu. Jadi memang butuh kesadaran kita secara bersama-sama. Betul. Utamanya perempuan itu sendiri. Iya, betul. Jadi kadang apa ya? Jadi dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Ra'd itu kan jelas bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Jadi gimana perempuan itu akan bisa meningkat kualitasnya, kemudian dia akan diakui bersejajar dengan laki-laki ketika perempuan itu sendiri melemahkan dirinya sendiri. Jadi memang harus dimulai dari perempuan itu sendiri, sesuai dengan segmen yang saya sebutkan tadi. Karena masih banyak case juga perempuan
tidak berani memilih karena ya itu tadi lingkungan yang patriarki, kemudian tidak lagi punya pilihan atau pilihannya lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki begitu ya Bu. Khususnya juga kekerasan KDRT misalnya, ini juga banyak terjadi ya. Kalau data soal kekerasan dalam rumah tangga sendiri Bu Zaini di Jawa Timur seperti apa? Lumayan banyak juga sih, tapi lagi-lagi itu tidak terfollow up ya. Jadi perempuan-perempuan saudara-saudara kita itu ketika memang dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, awal dia menjadi korban, dia sangat antusias nih untuk melaporkan kepada pihak-pihak berwenang ketika dia sudah tidak bisa melakukan mediasi. Ya sepanjang masih bisa dilakukan mediasi kan mungkin dilakukan mediasi, tapi ketika tidak, dia sudah petantang-petenteng untuk laporkan si suaminya ke aparat penegak hukum. Tetapi ketika dia sudah suaminya ditahan seperti itu ya, kemudian dia seorang perempuan single parent, kemudian dia punya anak yang harus dinafkahi, cukup banyak perempuan yang tidak siap dengan kondisi ini. Lah akhirnya yang tadi itu dia sangat semangat untuk menuntut keadilan untuk dia seperti itu, karena melihat kondisi anak, dia tidak sanggup menjadi seorang janda dengan status janda, ya akhirnya laporannya dicabut nih di kepolisian seperti itu. Dan itu case-nya kan banyak ya, case-nya banyak sekali seperti itu. Kalau Bu Zaini sendiri sebagai seorang perempuan melihat case seperti itu, harusnya gimana sih Bu? Prihatin. Makanya kemudian ketika banyak nih masyarakat sekitar, tetangga, teman atau siapapun yang kemudian berkomunikasi dengan saya ketika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka pertanyaan saya pasti saya mulai, apakah tidak sebaiknya dimediasi dulu? Ya, bukan kemudian saya mengamini terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena memang kondisinya seperti itu. Kalau kemudian udah lapor kemudian ditarik lagi, ini justru tidak menguatkan posisi perempuan, tapi kan justru melemahkan posisi perempuan, kan begitu. Makanya kemudian saya selalu sampaikan, gimana sudah dimediasi? Oh udah Bu, tapi ini kita nggak mau ini. Setelah itu kami pokoknya harus lapor misalnya ya, kami butuh keadilan. Siap tidak? Resikonya begini loh. Ketika ini keadilan harus dituntut seperti itu, maka nanti panjenengan akan berebut soal hak asuh anak. Ketika sampean itu ini diperkarakan lalu nuntut cerai, maka otomatis di sidang perceraian ini kan harus menuntut hak anak. Nah, artinya seorang perempuan ini harus juga siap. Ketika hak asuh diberikan kepada dia, maka dia harus bisa menjadi seorang ibu dan menjadi seorang ayah yang bisa menunaikan kewajiban orang tua yang harusnya suaminya yang ngasih nafkah, harus ibu harus siap untuk itu. Jadi saya pertanyakan kesiapannya seperti itu. Tapi ketika misalnya kemudian mediasi dan kekerasan itu terjadi berulang gitu? Ya, ketika terjadi berulang tentu kita pasti harus ada efek jera lah ya. Bukan kita tidak cinta kepada suami, tapi paling tidak case ini bisa menjadi percontohan nih bagi laki-laki yang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Maka kita sarankan juga untuk berkomunikasi dengan shelter, shelter perlindungan perempuan yang di situ juga ada pengacaranya untuk menentukan jalan yang terbaik seperti itu. Untuk melakukan pendampingan utamanya. Betul, Bu Zaini, ini kan juga sekarang kita sedang menghadapi banyaknya kekerasan seksual juga, khususnya terhadap para remaja-remaja putri dan lain sebagainya. Apa kemudian langkah konkret atau yang sebaiknya kita lakukan, entah itu edukasi seksual secara dini di sekolah atau apa sih sebetulnya yang ideal begitu Bu untuk kita preventif ya? Kekerasan seksual terjadi. Ketika bicara kekerasan seksual, hari ini sudah sekolah jangan tabu lagi untuk memberikan edukasi seks. Jadi ketika kita bicara edukasi seks itu jangan dianggap ini hal yang tabu. Tapi apa itu seks? Lalu kemudian apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa resikonya ketika melakukan pergaulan bebas. Nah ini kan harus dilakukan edukasi. Jadi kita jangan ngerasa janganlah masa anak sekolah dikasih edukasi seks. Ini kan menjadi dewasa sebelum waktunya. Enggak. Karena hari ini kan perkembangan teknologi luar biasa. Daripada kemudian anak-anak kita, dia hanya menonton di YouTube, kemudian menonton di link-link yang kemudian ini tanpa kontrol. Gitu ya. Kemudian dia ada rasa antusias, kemudian ada rasa penasaran, ingin mencoba, ingin melakukan tanpa berpikir
dampak negatifnya itu kan justru lebih berbahaya. Maka lebih baik edukasi seks ini diberikan kepada anak-anak kita sejak dini, termasuk di sekolah, termasuk dalam keluarga kita. Sebenarnya penting juga kita untuk memberikan edukasi seks, tetapi jangan sampai salah dalam memberikan edukasi seperti itu ya. Karena kan hari ini anak-anak kita itu tradisinya adalah meniru, meniru terhadap apa yang mereka lihat, meniru terhadap apa yang mereka dengar. Jadi kalau di rumah tangga nih, kalau memang orang tua punya kemampuan lebih untuk memberikan edukasi yang pas, monggo dilakukan. Tetapi kalau kemudian orang tua juga awam terhadap ilmu kesehatan, tidak paham lah tentang perilaku-perilaku free sex dan segala macam ya, seks dengan segala aspeknya seperti itu, ya jangan sampai memberikan edukasi yang salah. Maka mungkin lebih baik sekolah ini yang kemudian bisa memberikan edukasi seks kepada anak-anak kita. Seperti itu. Jadi penting. Jangan dianggap edukasi seks itu adalah sesuatu yang tabu hari ini. Tetapi ini penting agar anak-anak kita paham apa yang boleh, apa yang tidak, seperti itu, apa risikonya. Jadi ini penting seperti itu. Karena melihat perkembangan teknologi hari ini juga sedikit menyeramkan dalam tanda kutip Bu Zaini ya, apalagi menyangkut terkait dengan kekerasan, cyberbullying dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi urgent juga begitu. Dan kemudian dari berbagai tadi permasalahan disampaikan, memang masih banyak PR-nya dan tantangannya pun juga pasti besar ya Bu Zaini. Tapi apa kemudian yang membuat bahwa ini memang tantangannya besar gitu, kalau Bu Zaini dan rekan-rekan di Komisi E sendiri melihat terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini? Ya, kenapa saya bilang tantangan pemberdayaan perempuan dan anak ini besar? Tentu kami melihat tantangan dari internal dan eksternal. Kalau internal itu lebih kepada diri kita sebagai perempuan, bahwa kenapa perempuan itu lebih banyak menjadi sasaran terhadap kekerasan perempuan dan anak. Pertama karena memang kapasitas perempuan itu masih rendah dibanding laki-laki, seperti itu ya. Jadi upgrade kapasitas perempuan itu masih di bawah laki-laki. Kemudian yang kedua, penghasilan perempuan itu masih di bawah laki-laki. Kemudian perempuan yang menempati posisi strategis itu masih di bawah laki-laki. Pengambil kebijakan perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki. Jadi ini kan urusan mapping soal kondisi existing perempuan. Jadi kondisi existing perempuan ini kita masih rendah. Ini menjadi tantangan internal perempuan. Maka apa lagi yang menjadi tantangan eksternal kita itu adalah perlakuan laki-laki, ya perlakuan masyarakat, mindset, kemudian budaya itu kan juga menjadi tantangan. Jadi mulai dari budaya patriarki, kemudian stigma gitu ya, bahwa kalau pemimpin perempuan itu nggak akan pernah sukses, karena terlalu emosional. Ya, kalau perempuan itu bermain dengan hati, tidak dengan logika, sebenarnya nggak juga. Saya dulu pernah jadi ketua DPR perempuan di Situ Bondo, dan anak buah saya lebih banyak laki-laki, tapi saya tidak bermain dengan emosi dan saya tidak bermain dengan perasaan. Jadi tidak semua juga seperti itu. Jadi termasuk kalau perempuan itu lemah, kalau perempuan kalau rapat tidak mungkin kuat sampai malam, kata siapa juga. Saya kuat rapat sampai jam 1 malam seperti itu. Enggak juga sih seperti itu kan hanya stigma aja. Kalau laki-laki itu kuat secara fisik, kalau perempuan tidak kuat itu kan hanya sekedar stigma saja. Nah itu adalah hal-hal hambatan eksternal yang ada di sekitar kita, yang itu harus dilakukan perubahan-perubahan. Walaupun melakukan perubahan ini tentu tidak mudah, gitu ya. Karena urusan-urusan itu nggak bisa dijawab dengan perdebatan, tetapi harus dijawab dengan aksi nyata dan bukti bahwa perempuan tidak seperti itu. Maka perlu ada sosok perempuan yang menjadi inspirator yang bisa dilihat oleh banyak orang. Oh enggak nih, ternyata ibu ini ketika dia menjadi wanita karir, keluarganya baik-baik saja, kemudian kesejahteraan keluarganya lebih baik, anaknya ternyata juga bisa menjadi orang sukses. Karena kan banyak orang berpendapat kalau perempuannya, kalau ibunya nih jadi wanita karir, pasti nih anaknya tuh nggak akan keurus gitu. Pasti anaknya nggak akan sukses. Nggak semua juga begitu. Seperti itu.
Betul. Dan lagi misalnya perempuan sukses dengan pendidikan tinggi, jangan sekolah tinggi-tinggi nanti nggak laku. Dan jadi dilema. Nanti nggak laku seperti itu, karena perempuan itu tetap 3M, macak, masak, manak kan seperti itu. Itu kan kondisi-kondisi stigma-stigma begitu kan pelan-pelan harus dihapus. Tapi lagi-lagi itu nggak bisa hanya dengan jargon, nggak bisa hanya dengan sekedar literasi dan sosialisasi, tapi memang harus ada bentuk perubahan nyata yang dilakukan oleh perempuan sehingga perempuan itu bisa menjadi role model bagi perempuan lainnya. Betul. Dan sampai hari ini Bu, terkait dengan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ya, sejauh ini Bu Zeni sendiri melihat atau Komisi E melakukan pengawasan apakah memang implementasi kebijakan-kebijakan itu sudah terrealisasi dengan baik atau seperti kalau apa? bicara implementasi penguatan dan pemberdayaan perempuan, kalau di DPRD itu kan lebih kepada fungsi budget, fungsi regulasi dan fungsi kontrol. Di fungsi regulasi kita udah jelas, kita menginisiasi peraturan daerah ya untuk memperkuat posisi pelindungan perempuan dan anak. Kita bikin perda inisiatif. Kalau di fungsi budget atau keuangan, tentu kita bersinergi dengan OPD yang memang konsen di bidang itu. Contoh misalnya di Dinas Sosial. Di Dinas Sosial hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ada program namanya KIP Jawara. Jadi KIP Jawara ini adalah satu program pemberdayaan perempuan di mana perempuan-perempuan yang rentan. Jadi anak perempuan putri Jawara, kemudian anak perempuan yang memang dia usia sekolah seperti itu, tetapi dia berada dalam kondisi rentan miskin, itu bagaimana bisa dibantu. Kemudian juga ibu-ibu yang mereka punya basic usaha tapi kesulitan modal, kemudian ibu-ibu yang dia single parent, ibu-ibu yang rentan miskin, dia difabel dan segala macam, maka ini bisa mendapatkan bantuan dari KIP Jawara ini sebesar 3 juta. Dan hari ini sudah mulai dilakukan pendataan untuk itu. Jadi itu salah satu program aksi nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menguati terhadap posisi pemberdayaan perempuan. Luar biasa. Bu Zeni, mungkin harapan juga ya terhadap generasi muda di tengah sekarang mungkin banyak tantangan yang dihadapi begitu. Dan sebagai langkah preventif juga untuk kita tidak lagi menghadapi kekerasan, apalagi terhadap perempuan, anak, dan lain sebagainya. Bagi generasi muda ini harus seperti apa gitu atau pesannya? Kalau harapan kami terhadap generasi muda ya, gimana generasi muda ini harus menjadi pelopor penggerak, harus menjadi agent of change, jadi agen perubahan. Untuk apa? Untuk merubah mindset masyarakat kita soal kesetaraan perempuan dan anak. Jadi ini harus anak-anak muda nih, bagaimana bisa menyampaikan satu pesan moral kepada masyarakat bahwa posisi laki-laki dan perempuan itu adalah setara dalam banyak hal. Maka tentu bagi anak-anak muda kita, bagaimana bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan semua stakeholder yang ada ini untuk penguatan pemberdayaan perempuan. Itu harapan kita, karena anak-anak muda hari ini kan yang menjadi pemuda pelopor seperti itu ya. Jadi mindsetnya harus sudah bukan mindset lama, sudah mindset modern seperti itu. Tetapi walaupun mindset modern pun tentu harus ada rambu-rambu lah yang bisa menjadi guidance bagi anak-anak muda kita seperti itu. Jadi sebagai agent of change ya, agen perubahan. Ayo nih anak-anak muda kita punya peranan besar bahwa laki-laki perempuan itu setara. Mungkin tidak harus sama tapi karena setara. Tidak mungkin sama. Betul sekali. Laki-laki dan perempuan memang diciptakan dengan jenis kelamin berbeda, dengan fisik yang berbeda, dengan kodrat yang berbeda. Maka jangan pernah menuntut sama. Kalau setara itu mungkin seperti itu. Wah luar biasa. Saya senang banget nih Bu Zeni kalau kita bicara soal pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin juga bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan kalau perempuan itu berdaya. Nah, mungkin ada tips Bu Zeni untuk para perempuan di luaran sana, dulur Jatim semua, perempuan-perempuan, ayo kita lebih berdaya dan what should we do gitu. Buat perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan di Jawa Timur, dan lebih-lebih perempuan-perempuan di dapil kami, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi, maka kita sebagai perempuan itu adalah madrasah. Madrasah untuk keluarga. Maka ketika kita sebagai perempuan menjadi madrasah dalam keluarga, maka dituntut bagi kita sebagai perempuan itu untuk menjadi perempuan yang berkualitas.
Perempuan yang berkualitas itu seperti apa? Perempuan yang memiliki wawasan, perempuan yang memiliki keilmuan, perempuan yang memiliki kemandirian. Maka tentu ketika kita memiliki kualitas, kemudian memiliki wawasan, memiliki kemandirian, maka paling tidak kita bisa menjadi madrasah yang sesungguhnya untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Sehingga ketika dalam keluarga kita sudah bisa menjadi role model seorang perempuan yang ideal, seorang ibu, seorang istri, maka tentu kita silahkan untuk melebarkan sayap, bukan hanya kita melakukan fungsi domestik, tapi bagaimana perempuan juga bisa mampu menjalani sebagai fungsi publik untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bersama-sama untuk menebar kemaslahatan dan kemanfaatan untuk umat dan masyarakat. Karena sejatinya laki-laki dan perempuan itu sama, laki-laki dan perempuan itu di mata Allah itu adalah setara, yang membedakan hanya adalah ketakwaannya. Luar biasa. Bu Zaini, mungkin ini terakhir, kita tidak harapkan kekerasan itu terjadi, tapi kalau memang ada kekerasan terjadi, mereka bisa lapor kemana? Atau mungkin di Jawa Timur, atau mungkin di Dapil Bu Zaini sendiri, untuk bagi yang masih belum berani untuk speak up terkait dengan apa yang mereka alami, bisa kemana nih terdekatnya? Kalau di kabupaten kota itu rata-rata, kalau ke Jawa Timur mungkin jauh jauh ya. Jadi di kabupaten kota masing-masing itu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yang di situ ada UPT-nya untuk perlindungan perempuan dan anak. Maka bagi masyarakat yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa datang ke OPD tersebut, dan di OPD itu sudah ada tim yang memang mengurus urusan-urusan kekerasan perempuan dan anak. Di situ ya ada psikiater juga seperti itu. Di situ juga ada ahli hukum juga yang kemudian mereka yang akan memberikan pendampingan. Dan kerahasiaan studi kasus yang terjadi itu tentu kami jamin dan kita jamin semuanya bisa diamankan. Artinya tidak akan disampaikan kemana-mana nih. Jadi urusan-urusan seperti itu insya Allah rata 38 kabupaten kota itu ada. Tapi jadi jangan khawatir. Apakah menyasar sampai di desa-desa, ada posko-posko gitu nggak sih Bu Zaini? Kalau posko di tingkat desa tidak seperti itu ya. Tapi kalau di tingkat kabupaten itu semuanya ada. Jadi jangan takut ya untuk melapor, untuk speak up apapun itu. Kita sama-sama menjadi perempuan yang berdaya, kita saling kolaborasi, tidak hanya perempuan, laki-laki juga gitu ya. Bu Zaini, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Luar biasa insight yang diberikan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Semoga sukses selalu dan juga selalu menyuarakan hak-hak dan kepentingan para perempuan di luar sana, khususnya di Jawa Timur. Ibu Haja Zaini SAG, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 4 Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu ya Bu Zaini. Dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.